Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya juga telah terhubung dengan Ainun Najib, penggagas dari situs kawalpemilu.org melalui Skype yang berada di Singapura. Selamat malam Ainun. Ya. Ainun. Selamat malam Mas Budiman. Ya, di sini juga ada Lukman Edi, ada Isyana, ada Jenderal Kiki, ada Philips, ada Bung Miftah, ya. Ada Raslina juga. Saya ingin update terakhir. Gimana sebenarnya upaya untuk mengajak sukarelawan untuk mengawal pemilu, di mana perkembangannya sekarang ini? Ini Tuan Haji Lukman. Ya, alhamdulillah. Jadi Kawal Pemilu mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk ikut memfoto hasil C1 Plano TPS dan menguploadnya ke upload.kawalpemilu.org. Jadi ini saya emfasis lagi, terbuka untuk semua warga negara Indonesia. Tidak peduli pilihan Anda 01, 02, 00, atau 10, semua silahkan masuk ke website kami dan login Facebook. Nah, jadi alhamdulillah sekarang dengan konsep relawan referral seperti MLM gitu ya, sudah terkumpul lebih dari 7.000 relawan yang referral. 7.000? Dan, dan relawan netral itu apa? Referral. Oh, referral? Bukan, referral. Oke. Referral. Nah, termasuk yang tanpa referral, yang langsung login, itu total 10.000, sudah di atas 10.000 relawan saat ini. Nah, kami sangat berharap dari TKN maupun BPN untuk menggerakkan jaringan saksinya, untuk juga ikut memfoto dan mengupload ke upload.kawalpemilu.org. Dan insya Allah kami akan segera kirimkan surat resmi. Ini saya baru aja tanda tangan ini suratnya ini. Baru aja saya tanda tangani, insya Allah kita akan kirim resmi ke BPN dan TKN. Ya. Masih kurang berapa, Ainun? Masih berapa kurang dari 840.000 TPS? Sekian masih kurang berapa sebetulnya yang terjadi? Masih banyak ya? Ya, jadi masih banyak sekali karena yang kita perlukan kan cover 810.000 TPS se-Indonesia. Dan saat ini udah ada 10 ribuan relawan, itu berarti masih jauh sebetulnya ya. Jadi kita sangat berharap dari petugas KPPS, dari TKN dan BPN, jaringan saksi, dari jaringan Panwas, untuk semuanya ayo bareng-bareng kita bangsa Indonesia untuk sama-sama memfoto hasil C1 dan upload bareng-bareng. Sehingga kita punya data otentik, data real dari lapangan, terus kita bareng-bareng scrutinize gitu ya, public scrutiny secara transparan, terbuka. Kita bisa lihat sendiri apa yang kita upload, terus kita bisa lihat angkanya secara real time juga, dan insya Allah kita akan bisa mengetahui hasil terakhir dari pemilu, baik itu Pilpres maupun Pileg Partai Nasional secara real time dengan sangat cepat dalam beberapa hari setelah pemilu insya Allah. Waktunya kian mepet, tinggal beberapa hari lagi. Gimana Anda kemudian upayanya untuk bisa mendapatkan angka minimum agar itu bisa mencerminkan kondisi real itu sendiri? Ya, tentu dengan cara-cara seperti ini ya, dengan kita menaikkan awareness agar bangsa Indonesia makin tahu tentang upload.kawalpemilu.org, dengan kita berada di media seperti ini dan juga kita mengajak komunitas-komunitas seperti alhamdulillah minggu lalu Banser NU sudah komitmen untuk ikut menggerakkan para Banser, dan Gus Yakut langsung menggunakan akun Facebooknya, login langsung dan mengajak timnya untuk bergabung. Nah, beliau itu mungkin yang paling cepat naik klasemen gitu ya. Sekarang udah peringkat 4 teratas gitu dengan 700 lebih relawan referral dari beliau gitu. Itu Banser. Terus kemudian komunitas-komunitas yang lain juga kita sudah berkomunikasi dengan Pemuda Muhammadiyah. Terus kita juga sedang mendekati berbagai jaringan-jaringan komunitas, termasuk juga dari partai-partai ya, dari badan-badan otonom yang di bawah partai-partai juga kita dekati semua. Pokoknya ini platform terbuka untuk semua warga negara Indonesia. Oke, baik, terima kasih Ainun Najib dari Singapura. Semoga upaya Anda sukses. Terima kasih Bung Ainun. Saya ke Bung Miftah. Bung Miftah, sebetulnya ada tawaran juga sebenarnya dari Ainun Najib untuk ikut berpartisipasi. Gimana Anda respon itu? Ya, tadi malam saya lama 1 jam conference call dengan Ruli, timnya beliau. Saya pikir ini inisiatif yang bagus karena ini partisipasi warga negara. Saya minta surat resmi dari beliau, saya sudah sampaikan juga kepada Direktur Saksi, tadi sama Bang Sandi juga saya sudah sampaikan. Ya, kita kalau jelas seperti apa, kita akan menghimbau juga. Karena dari sistem yang dibangun Ainun itu sangat bagus ya. Apalagi saya juga tahu integritas Ainun. Ainun saya kenal lama. Waktu dia masih S1 kita udah berteman. Jadi partisipasi warga dalam membuat pemilu ini menjadi accountable, bisa diakses semua orang, saya pikir baik 02 maupun 01, ya kita bisa bersama-sama lah, nggak semuanya beda kan. Kita dukung Ainun lah. Oke, baik. Bung Lukman, apakah juga kemudian TKN juga akan ikut bergabung dengan kawalpemilu.org?
Ya, saya melihat ada perkembangan positif dalam hal publik memberikan pengawalan terhadap hasil pemilu ya. Saya paling tidak kalau dengan kawal pemilu ini sudah 3 kali pertemuan. Ya. Oh, sudah bertemu? Sudah 3 kali pertemuan dengan mereka, membahas soal detail teknisnya seperti apa, supporting kami terhadap teman-teman yang bergerak secara sukarela dalam mengawal pemilu ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sudah mendengarkan presentasi dari KPU tentang situng mereka. Ya. Situng mereka itu ada IT yang mereka kembangkan dan sangat progresif. H+5 sudah kelihatan real count dari KPU. Walaupun secara formal kan KPU baru 1 bulan mengumumkan manualnya. Yang dilindungi undang-undang kan manual ya, sebagai hasil akhir dari pemilu kita. Tapi paling tidak inisiatif yang dilakukan oleh KPU untuk membuat sistem IT situng dengan H+5 sudah bisa 100% real count, kemudian setiap jam itu di-refresh untuk bisa melihat perkembangan selama proses pemilihan, ya, proses penghitungan dan rekapitulasi. Kemudian kami juga secara internal mengembangkan Jamin namanya ya, namanya Jamin sistem IT kita. Kita ingin lebih progresif dari KPU punya. Apa gunanya kalau misalnya itu juga KPU H+5, kita H+6 kan nggak ada gunanya lagi. Kita H+1 sudah bisa melihat hasil dari pemilu 2019 ini. Ditambah lagi kawal pemilu dari Mas Ainun tadi, saya kira ini bentuk partisipasi ya banyak sekali. Yang itu adalah upaya kita semua untuk menghindari berbagai macam bentuk kecurangan. Sehingga menurut saya tidak wajar kalau kemudian kita melihat segala macam persiapan-persiapan ini mengatakan bahwa pemilu ini akan terjadi dengan penuh kecurangan. Oke, baik. Mas Ina, kenapa sih kemudian muncul ada sebuah kekhawatiran soal kecurangan-kecurangan padahal yang ngawasin udah ada kawal pemilu, ada beberapa quick count, kenapa muncul ada kekhawatiran terjadi kecurangan-kecurangan sampai server KPU pun di hoax kemudian muncul sudah disetting akan menang gitu? Saya pikir kalau muncul kata-kata kecurangan itu kami tidak mengatakan seperti itu, tidak pernah ada klaim seperti itu dari BPN yang pertama. Tapi kemudian kita juga harus mengapresiasi tadi kinerja yang dibuat oleh Mas Ainun. Artinya di luar dari kami BPN ataupun TKN dalam kami menghadapi atau mengawal pemilu ini nantinya ke depan, bahwa masyarakat ada di tengah-tengah. Artinya kita berikan apresiasi walaupun tadi persentasenya masih sedikit tadi seperti dikatakan. Artinya ini juga bentuk kinerja. Kenapa ini muncul? Kenapa? Karena tadi kembali ketidakpuasan masyarakat dan ketakutan itu pastinya ada. Ketakutan apa? Atau ketakutan akan mungkin terjadi tindak-tindak yang mungkin walaupun mungkin persentase sedikit kita melihat bahwa dia ada pengawalan dari pihak KPU sendiri sebagai lembaga resmi, kemudian pihak-pihak pemerintah dan lain-lain. Tapi seperti apapun ini kan memang harus dikawal dengan baik gitu. Tapi jujur dari BPN sendiri kami tidak pernah membuat klaim bahwa ini nanti akan dicurangi. Kami tidak pernah membuat klaim seperti itu. Tapi fakta Mas bahwa contoh ya, saya satu dapil sama Mas Lukman. Saya ada daerah-daerah yang kepulauan, di Kepulauan Meranti, ada di Rokan Hulu, Rokan Hilir itu. Misalnya ada daerah gitu ya di dalam hutan 2 jam perjalanan dan mungkin nggak ada KPPS yang punya smartphone di sana gitu, nggak ada sinyal juga. Jadi artinya inisiatif warga negara untuk membuat begini tuh bagus karena sehingga ada pihak ketiga yang bukan bagian daripada peserta kompetisi yang membuat platform netral. Kalau saya terus terang, saya daripada ribet untuk relawan saya misalnya saya akan dorong pakai kawal pemilu karena dia sistemnya murah, dia nggak berbayar, kemudian ini jagoan-jagoan teknologi semua gitu loh, nggak ngik-ngik gitu. Nanti saya sudah pengalaman bikin app sendiri, relawan-relawan promosi bayar mahal, begitu udah downloadnya banyak ngik-ngik gitu kan. Saya pikir saya akan dorong teman-teman saya yang politisi muda yang mungkin punya keterbatasan dana untuk menggunakan platform ini. Saksi Anda, foto, upload, dan Ainun jagoan dengan timnya. Ini programmer-programmer top Indonesia dari seluruh dunia yang membuat ini. Baik. Kalau Isyana, sejauh mana sekarang kemudian tim Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf untuk kesiapan saksi, kesiapan segalanya sudah cukup siap? Siap tentu saja Mas. Tapi yang paling penting juga seperti yang tadi sudah disampaikan di sini 01 dan 02 sejalan nih. Kita sama-sama ingin melihat pengawalan pemilu ini melalui juga aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh pihak-pihak yang netral. Sehingga masyarakat benar-benar bisa berpartisipasi aktif siapapun dia, apapun partainya, apapun pilihan presidennya. Semua betul-betul sama-sama asalkan bisa memiliki smartphone, kemudian bisa memantau langsung, memfoto hasil C1-nya dan kemudian diunggah dan sehingga kita semua sama-sama memiliki data-data yang real dari masyarakat langsung. TKN juga akan melakukan
penghitungan internal juga ya? Akan melakukan penghitungan internal sendiri juga? Tentu saja. Apalagi di sini ada wakil direktur saksi. Bapak Tuan Haji Lukman Edy. Maksa nggak pulang ke dapil gitu. Mengawal suara. Ya, akan mengawal suara. Karena memang betul-betul Bang Lukman Edy ini betul-betul mengawal betul bagaimana saksi-saksi TKN direkrut dan kemudian apa-apa saja yang harus dilakukan. Kemudian training-training juga akan segera dilakukan oleh Bang ya. Agar nantinya betul-betul mumpuni menjaga suara dan juga melihat dan memantau langsung di setiap TPS agar pemilu ini benar-benar berjalan dengan lancar dan semua suara dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Mas Kiki, Pak Kiki, ini setelah Sabtu debat terakhir kemudian akan masa tenang. Tapi banyak orang juga mengatakan masa tenang menjadi tidak tenang sebenarnya. Orang menjadi kasak kusuk dan lain sebagainya. Grup WA masih hidup. Grup WA masih hidup. Pak Kiki melihat ini masa tenang betul-betul dalam arti tenang mungkin nggak sih sebenarnya dalam sistem politik yang ada sekarang ini? Ya melihat gejala keterbelahan, lalu kemudian maraknya di suara-suara di medsos, tidak akan 100% tenang. Tapi saya ingin mengapresiasi apa yang dikerjakan Ainun ini. Ini sangat bagus gitu kan. Dan saya juga gembira respon dari Miftah, dari Lukman Edy sana segala apa. Ini cukup mendukung ini gitu. Ini sangat-sangat menggembirakan buat kita gitu. Apalagi kalau kita melihat sampai dengan Maret itu hasil-hasil survei itu ada kecenderungan mendekat. Jadi dan kalau tipis itu justru lebih rawan gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti ya tidak terlalu tipis lah gitu kan. Siapapun yang menang bukan urusan. Tapi sekali lagi dengan adanya ini apa yang dilakukan oleh Ainun Najib tadi itu saya kira kecurigaan apa segala mungkin akan bisa dieliminasi. Jadi tidak perlu ada sebuah asumsi bakal terjadi kecurangan gitu? Justru akan mengurangi itu. Akan mengurangi asumsi itu. Sehingga kendati nanti suara itu tipis, dengan efektivitas apa yang dikerjakan oleh Ainun ini mungkin akan bisa dikendalikan gitu. Oke, Bung Philip, saya ingin tanya sebenarnya pendek ya, masa tenang yang tidak tenang ini gimana memanfaatkan atau mengelola situasi itu sendiri? Menurut saya sebetulnya yang penting itu nanti kan debat terakhir. Oke. 13 April. 13 April. Itu artinya buat kedua kandidat dalam debat itu nggak boleh salah ngomong. Nggak boleh salah ngomong. Karena nggak ada waktu untuk memperbaiki. Ini saya dua-dua ini bertaruh tanggal 13 performance debatnya harus baik. Karena tidak pernah lagi ada cukup waktu untuk mengkoreksi apa yang dikatakan mungkin salah, datanya mungkin salah, persepsinya mungkin salah dan lain-lain gitu. Sehingga kalau mereka dua-dua perform baik di debat, mungkin keributannya itu agak berkurang gitu di dalam medsos karena nggak ada lagi yang harus diklarifikasi gitu. Paling tinggal menghimbau agar orang datang ke TPS di hari H sehingga dalam survei bilang mau pilih 01, 02 ya betul-betul datang ke TPS gitu. Oke. Saya kira itu lebih penting sih. Bagaimana kata tim ses ketika kemudian 17 April suara rakyat itu telah dinyatakan? Bagaimana keduanya merespon? Jawabannya setelah jeda berikut ini.